gue kayak ngeliat ada yang aneh ya. Jangan-jangan lo cemburu lagi sama dia. Kayaknya lo lebih baik harus hati-hati deh. Jangan sok main api. Ntar kebakar beneran lo, Thor. Lo terlambat, Lin. Sekarang gue benar-benar udah kebakar. Thor, lo nggak salah ngomong. Lo beneran suka sama dia sih? Pakai perasaan gitu. Lo beneran jatuh cinta sama dia? Enggak kan, Tora? Tora jawab. Lo serius banget sih? Gue coba bercanda kok. Linda, lo ngapain sih ngeliatin gue kayak gitu? Gue gak mungkin suka sama Desi lah. Kayak gak ada cewek yang lebih cantik dari dia. Lin, lo harus ingat ya, Desi itu pembawa sial. Jadi mana mungkin gue suka sama dia. Lo ingat kejadian waktu kita study tour? Gue ketinggalan bis gara-gara dia. Terus lo ingat lagi kejadian waktu gue diskorsing? Itu juga gara-gara dia. Sampai ada permen karet. Itu juga gara-gara dia. Ya nggak mungkin lah gue deket sama dia. Kayaknya si Tora bener-bener suka nih sama Desi. Masa dia sampai inget sih semua kejadian penting yang pernah dia lewatin bareng Desi? Ada apa sih sayang? Pulang-pulang kok marah-marah gitu? Ceritain ya sama mama ya. Mama inget gak sih, Ma, sama Tora? Cowok yang pernah Linda ceritain ke Mama waktu itu? Yang itu loh, yang paling ganteng di kampus Linda. Iya, yang kamu suka itu kan? Iya sih, sebenarnya Linda suka sama dia. Tapi tahu nggak? Linda baru tahu kalau ternyata si Tora itu sukanya sama Desi, Ma. Desi lagi? Desi lagi? Siapa sih Desi itu? Aduh, Mama. Desi itu cewek kampungan, cewek norak yang sok tahu. Yang kemarin jadi lawan Linda di audisi nyanyi kemarin. Itu Desi. Kamu tahu siapa sayangannya Linda itu? Dia Desi. Dia tuh jelmaannya Lilis. Padahal ya, Maya, kita itu berdua antara Linda sama Desi itu sudah bikin kesepakatan kalau siapapun yang menang di audisi nanti, di audisi kemarin itu, yang bakal dapetin Tora. Nah kan Linda yang menang, harusnya kan Tora tuh sama Linda sekarang. Kok sekarang dia malah sukanya sama Desi? Sebel banget Linda. Sayang, mungkin sebenarnya Tora itu suka sama kamu, tapi dia pemalu. Jadi dia susah untuk mengatakan cintanya ke kamu. Tora, kok kayaknya gue kayak ngeliat ada yang aneh ya. Jangan-jangan lo cemburu lagi sama dia. Kayaknya lo lebih baik harus hati-hati deh. Jangan sok main api. Ntar kebakar beneran lo, Tor. Lo terlambat, Lin. Sekarang gue benar-benar udah kebakar. Ngomong, lo beneran suka sama dia sih? Pakai perasaan gitu. Lo beneran jatuh cinta sama dia? Enggak kan, Tora? Tora jawab. Lo serius banget sih? Gue coba bercanda kok. Linda, lo ngapain sih ngeliatin gue kayak gitu? Gue gak mungkin suka sama Desi lah. Kayak gak ada cewek yang lebih cantik dari dia. Lin, lo harus ingat ya, Desi itu pembawa sial. Jadi mana mungkin gue suka sama dia. Lo ingat kejadian waktu kita study tour? Gue ketinggalan bis gara-gara dia. Terus lo ingat lagi kejadian waktu gue diskorsing? Itu juga gara-gara dia. Sampai ada permen karet. Itu juga gara-gara dia. Ya gak mungkin lah gue deket sama dia. Kayaknya si Tora bener-bener suka nih sama Desi. Masa dia sampai inget sih semua kejadian penting yang pernah dia lewatin bareng Desi?
Ada apa sih sayang? Pulang-pulang kok marah-marah gitu? Ceritain ya sama mama ya. Mama inget gak sih, Ma, sama Tora? Cowok yang pernah Linda ceritain ke Mama waktu itu? Yang itu loh, yang paling ganteng di kampus Linda. Tumben Desi nggak masuk. Seingat gue, dia nggak pernah absen. Kenapa ya? Mending gue tanya aja sama Jenny. Enggak deh. Ntar disangka gue kangen lagi sama Desi. Nanya-nanya soal dia. Bisa GR si Desi. Tapi, kenapa dia nggak masuk ya? Apa dia sakit? Apa jangan-jangan dia pergi lagi sama Anton? Mending gue tanya aja langsung sama Jenny. Jen, temen lo yang pembawa sial itu mana? Siapa maksud lo? Ya siapa lagi? Desi. Emang apa urusan lo? Dia mau masuk kek, mau enggak kek? Ngapain nanya-nanya? Jadi, Desi lagi ngapain ya? Kok dia nggak masuk? Nenek, Desi, gimana keadaan Mama, Nek? Kenapa Nenek baru cerita kalau Mama sakit? Nenek minta maaf, Des. Tapi Mama kamu juga nggak kepingin kamu tahu karena dia takut kamu keganggu kuliahnya. Tapi Desi jadi merasa bersalah, Nek. Kenapa baru sekarang Desi tahu kalau Mama sakit? Sejak kapan Mama sakit, Nek? Nenek nggak tahu persisnya. Mungkin dia sakit saat kamu ke kota. Tapi selama ini mama kamu nggak pernah kelihatan sakit. Dia baik-baik saja. Sampai tadi pagi. Dia jatuh di kamar mandi dan pingsan. Lalu nenek bawa ke sini. Kata dokter dia kena darah tinggi dan udah lama. Tapi dia nggak pernah bilang sama nenek kalau dia sakit. Enggak, Nenek. Semua ini nggak ada yang salah. Sekarang, Nenek nggak perlu khawatir. Pasti Mama nggak kenapa-kenapa. Desi coba cari tahu kondisi Mama. Nenek tunggu di sini dulu ya. Dokter, gimana keadaan Mama saya? Mama kamu kena darah tinggi. Tekanan darahnya sangat tinggi sekali dan itu yang menyebabkan mama kamu tidak sadar sampai sekarang. Kalau hal ini terus berlanjut, saya takut pembuluh darahnya pecah. Dan kalau itu terjadi, maka hanya ada dua kemungkinan. Mama kamu akan terkena stroke atau meninggal. Kecuali mama kamu segera dibawa ke rumah sakit besar di Jakarta dan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Di sana alat-alatnya lengkap dan lebih canggih. Dokter, saya mohon sama dokter, jangan sampai mama saya meninggal. Lakukan yang terbaik buat mama saya, dokter. Berapapun biayanya, saya akan menanggungnya, dokter. Tapi tolong sembuhkan mama saya. Iya, saya akan mengusahakan mama kamu bisa dibawa ke Jakarta secepat mungkin. Siang ini juga. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Ya Allah, jangan ambil nyawa anakku. Nenek jangan sedih ya. Dokter bilang, insya Allah kalau mama cepat-cepat dipindah di rumah sakit Jakarta, nyawa mama pasti akan tertolong. Tapi biayanya berapa, Des? Pasti mahal. Uangnya dari mana? Nenek nggak perlu khawatir. Desi coba usahain cari uang buat mama. Desi cari pinjaman. Pokoknya secepatnya mama harus pindah ke rumah sakit Jakarta. Karena udah nggak ada waktu lagi. Sekarang nenek jangan bersedih ya. Mama lagi di rumah sakit. Enggak, cuma mau check up aja. Kamu udah makan, sayang? Makan dong, sayang. Nanti kamu sakit.
Iya, iya, iya. Ya udah. Sampai ketemu nanti sore ya. Yuk, yuk. Dah. Lilis? Kenapa Lilis mudah banget kayak gitu ya? Yang sakit itu Lilis. Berarti anak itu anaknya Lilis, si Desi. Ya ampun, Mas Aldi bener. Mereka berdua itu mirip banget. Aku harus cari tahu Lilis itu sakit apa sebenarnya. Mama, Mama, Mama. Maaf ya, Ibu dan adik tidak bisa ikut masuk ke dalam. Tapi saya harus tahu, suster, gimana kondisi mama saya? Terus kalau kenapa-kenapa gimana? Adik tenang aja ya, kami akan mengatasi dengan sebaik mungkin. Sekarang adik mengurus administrasinya saja, dan jangan lupa untuk membayar deposit kamar hari ini juga ya. Permisi dulu Ibu. Des, nenek teh punya uang 300, cukup nggak ya buat bayar kamar? Nggak cukup, Nek, uang segitu. Ini rumah sakit besar, pastinya jutaan. Kok mahal sekali? Lalu gimana kalau kita nggak bisa bayar sekarang? Apa ibu kamu diobati? Udah, sekarang Nenek jangan sedih ya. Nenek nggak perlu bersedih, soalnya Desi mau cari pinjaman dulu ya. Kamu teh mau pinjam sama siapa, Des? Desi mau cari pinjaman sama Jenny. Insya Allah, siapa tahu Jenny bisa bantuin kita. Sebentar ya, Nenek. Aduh, Nek, HP Desi lowbat. Oh ya, Desi coba ke hotel dulu ya. Nenek jangan sedih lagi, gak usah nangis. Bentar lagi Desi kesini. Nenek yang sabar ya. Halo, Jenny, ini aku Desi, Jen. Jen, sekarang ini aku butuh bantuan kamu. Alah, buat apa sih ditangisin perempuan jahat dan licik kayak Lilis itu? Siapa kamu? Seenaknya aja ngomong. Memangnya Lilis sudah berbuat apa sama kamu? Bukan nama saya, tapi sama bekas suaminya. Lilis itu kan selingkuh, makanya sampai dia punya anak. Beraninya kamu teh ngomong begitu? Anak saya teh suci. Dia tidak seperti yang kamu bilang. Alah, nggak usah ditutup-tutupin deh. Saya ini udah tahu semuanya. Karena saya ini istrinya Aldi. Aldi udah cerita semuanya ke saya. Kamu istrinya Aldi? Ya. Pergi dari sini. Saya tidak mau kalau Lilis nanti sadar ngeliat kamu. Pergi. Saya juga nggak mau lihat perempuan murahan itu. Dasar perempuan murahan. Lilis teh perlu doa, bukan makan dari kamu. Satu hal lagi ya, kalau Lilis itu punya anak adalah anak Aldi. Bohong. Pak Wira itu manul. Saya berani sumpah kalau Desi anaknya Aldi.
Saya berani sumpah kalau Desi anaknya Aldi. Anak itu anaknya Aldi. Enggak, Aldi nggak boleh tahu. Kalau sampai Aldi tahu, Aldi pasti akan ninggalin aku sama Linda. Terima uang ini. Jangan cerita ke Aldi kalau Desi itu anaknya Aldi. Saya mohon, Bu. Tolong. Saya minta maaf kalau tadi saya itu kasar ya, Bu ya. Saya mohon, Bu. Saya mohon. Bu, saya pergi dulu. Nenek, Desi udah coba pinjam sama Jenny. Jenny bilang dia nggak punya uang. Terus Jenny coba pinjam sama orang tuanya. Tapi orang tuanya juga nggak punya uang. Nenek, uang sebanyak itu dari mana? Dari Allah, Des. Tadi waktu kamu pergi, Nenek ketemu dengan kenalan lama. Dia sangat kaya. Lalu dia meminjamkan uang ini. Dan katanya gantinya nanti aja kalau kita udah punya uang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya. Maafkan Nenek, Des. Karena uang ini, kamu gak akan pernah tahu siapa ayahmu yang sebenarnya. Tapi itu juga yang diinginkan sama Lilis. Wah, rupanya butik kamu ini sudah mulai dibuka ya, Anton? Mama, kok nggak bilang-bilang mau kesini, Mah? Gimana, Mah, butiknya? Keren kan? Ya, bagus. Lumayan lah. Pacar kamu mana? Mama kok jarang lihat kamu dengan pacar kamu? Desi, dia lagi sibuk kuliah, Mah. Kuliah kok sesibuk itu sih? Sehingga nggak ada waktu lagi untuk ketemu kamu. Mama curiga dengan hubungan kalian. Jangan-jangan hubungan kalian ini nggak serius. Kalau hubungan kalian nggak serius, lebih baik Mama kirim aja kamu ke Amerika untuk ngurusin bisnis kita di sana. Dan kamu harus siap-siap untuk ngelupain bisnis kamu di sini dan butik kamu ini. Mama pergi dulu ya. Gawat nih. Gue harus lakuin sesuatu sekarang. Halo. Tor, lu tau nggak Desi ada di mana? Gue harus ketemu dia sekarang. Mana gue tahu. Orang tadi dia nggak masuk kuliah. Aduh, Tor. Gawat nih. Lu harus tolongin gue. Kalau nggak, nyokap gue bisa balikin gue ke Amerika lagi. Sorry ya, Ton. Gue nggak bisa nolongin lo. Lo tau kan gue lagi sibuk sama masalah kuliah gue. Besok gue ada ujian dan gue harus belajar. Kenapa nggak lo sendiri aja nyari dia? Lagian gue males ikut-ikutan dalam permainan bodoh lo itu. Udah ya, Ton? Nama ibunya teman Mas itu siapa ya? Aduh, saya nggak tahu, Mbak. Begini Mas, masalahnya dari kemarin pasien itu sudah banyak yang masuk dan semuanya sudah tercatat di dalam sini. Jadi kalau nama pasiennya Mas nggak tahu, maaf sekali saya nggak bisa bantu. Ya udah deh. Makasih ya, Mbak. Des, akhirnya gue ketemu lu juga. Kamu kok bisa tahu aku ada di sini? Tadi gue ke kosan lu. Ibu kos lu bilang nyokap lu lagi dirawat di rumah sakit. Aduh, aku harus nganterin obat ini ke Mama. Des, tunggu Des. Gue perlu bantuan lu, Des. Gue tahu ini bukan waktu yang tepat buat ngebahas masalah gue. Gue ngerti, lu lagi kesusahan ngurusin nyokap lu. Tapi gue benar-benar butuh bantuan lu, Des. Gue pengen lu tetap pura-pura jadi tunangan gue. Kamu tuh memang orang gak punya perasaan ya. Kamu kan tahu sekarang aku lagi dapat musibah. Kamu tuh jangan egois gitu dong. Des, gue nggak tahu harus gimana lagi, Des. Gue benar-benar butuh bantuan lu, Des. Please.
Gue bakal ngasih apapun yang lo mau, Des. Udah deh, maaf aku nggak bisa bantuin kamu. Desi! Des! Suster, keadaannya gawat. Kita harus segera bawa. Gimana keadaan mama? Dokter, keadaan mama saya gimana? Ayo suster, cepat. Dokter, tolong jawab pertanyaan saya. Dokter, tolong kasih tahu gimana keadaan mama saya. Dokter, gimana kondisi mama saya? Dokter, berhenti! Kenapa mama saya? Orang yang terbaring di situ itu adalah mama saya. Saya tuh berhak tahu kondisi mama saya. Saya akan menjelaskan kondisi ibu Anda. Ibu Anda mengalami penyumbatan pembuluh darah dan itu yang menyebabkan oksigen di dalam tubuhnya tidak berjalan dengan lancar. Dan ibu Anda harus dioperasi atau Apa, dokter? atau dia akan meninggal. Kayak gue harus tutup nih, udah malam. Anton. Aku mau pura-pura jadi tunangan kamu. Tapi kamu harus bayar aku ya. Gue pikir lo nggak perlu bantuan gue lagi. Kenapa lo tiba-tiba berubah pikiran gini? Udah, sekarang tinggal jawab aja. Kok lo maksa sih? Soalnya aku butuh uang. Aku butuh biaya besar buat operasi mamaku. Kalau enggak, mamaku bisa meninggal. Oke, gue setuju. Ini buat apa? Gue mau bikin surat perjanjian dan lo harus tanda tangan di bawah sini. Gue bakal tulis di kertas ini kalau lo bersedia kapanpun dan dimanapun jadi tunangan gue sesuai dengan yang gue minta. Dan perjanjian ini bakal berakhir kalau gue udah nemuin cewek gue. Oke? Lo mau nggak? Gue akan kasih berapapun yang lo minta. Lo kan perlu biaya buat operasi nyokap lo. Iya. Ini. Desi, tunggu Des. Ada apa lagi? Lu mau ke rumah sakit kan? Mendingan bareng gue aja, biar gue anterin sekalian. Udah, makasih. Aku naik taksi aja ya. Des, ini udah tengah malam. Lu bahaya naik taksi pulang sendirian. Apalagi lu kan bawa duit banyak. Mendingan lu bareng gue aja, gue bisa nganterin lu cepat kilat ke rumah sakit. Bener juga. Ya udah, ayo. Makasih ya, Ton. Nenek. Mama masih di ruang operasi, Nek. Iya. Kenapa lama ya, Des? Kamu udah dapet uang pinjamannya? Udah, Nek. Barusan Desi udah bayar semuanya. Sekarang ini harapan kita cuma berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Mama cepat sembuh ya, Nek. Dan operasinya berjalan lancar. Dokter, gimana keadaan Mama saya? Anak saya baik-baik saja kan, Dok? Iya, operasinya berjalan dengan baik.
Alhamdulillah. Anton, ngapain dia masih ada di sini? Nenek, sekarang nenek tunggu di sini ya, sebentar aja. Anton, kamu ngapain masih di sini? Gue cuma mau mastiin aja kalau lo bakal nempatin janji lo. Dan lo bakal matuin kontrak yang udah lo tanda tanganin itu. Sebagai balasan karena gue udah ngasihin apa yang lo mau. Iya, kamu nggak perlu khawatir. Aku pasti tepati janji aku kok. Anton kemana ya? Kok belum pulang-pulang juga? Kira-kira dia ketemu nggak ya sama Desi? Woi, sejak kapan lo suka bola? Acaranya nggak ada yang bagus. Lo udah ketemu sama Desi? Terus? Ya udah. Kok ya udah sih? Maksud gue, Desi tetap mau jadi tunangan bohongan lo? Dia mau? Kok bisa ya? Ya bisa lah. Orang dia gue kasih duit. Apa? Lo kasih dia duit? Iya, katanya dia perlu duit. Ya udah. Gila. Mata duitan juga si Desi. Gue benar-benar gak nyangka kalau dia bisa ngelakuin apapun juga demi duit. Laganya aja so baik, so tinggi. Dasar munafik. Ton, gue mau nanya deh sama lo. Lo kan kenalan sama cewek banyak banget. Yang cantik, yang seksi, yang sederajat sama lo. Terus kenapa lo bisa pilih Desi? Lo mau tahu kenapa gue pilih Desi? Karena Desi itu cewek yang gak gampang digertak sama diancem. Lo tau sendiri kan gimana nyokap gue? Untungnya Desi gak gampang takutan ngadepin nyokap gue. Makanya gue pilih dia. Dan satu lagi. Apa? Dia bukan tipe gue. Jadi gue gak akan mungkin jatuh cinta sama dia. Des, mama kamu udah baik kan? Mama belum sadar, Jen, setelah operasi kemarin. Aku sama nenek masih aja suruh kuliah. Padahal aku hari ini nggak pengen kuliah, aku pengen nemenin mamaku. Ya udah, tapi kamu jangan sedih gitu dong. Aku yakin mama kamu juga pasti nggak seneng lihat kamu kayak gini, ya? Des, kok kayaknya kamu pucet banget sih? Kamu sakit ya? Aku nggak sakit, cuman aku kecapean aja. Soalnya kan kemarin aku begadang, Jen. Dan aku belum tidur sampai sekarang. Dasar cewek matre. Gara-gara duit sampai mau jadi pacar bohongannya orang. Rasain lo. Oh iya, kamu udah ngerjain tugas kemarin belum? Kayaknya aku udah ngerjain deh. Tapi aku belum cek lagi benar atau enggak. Coba aku periksa dulu ya. Loh, buku aku kemana ya, Jen? Kok nggak ada? Keselip kali, coba kamu lihat sekali lagi. Enggak, tadi pagi aku ingat udah aku bawa kok, tapi kok nggak ada sih? Heh. Nggak usah dicari. Kalau nggak ngerjain, bilang aja. Lagian kalau lagi sibuk ngurusin pernikahan. Biasanya orang yang habis tunangan ribet ngurusin pernikahan. Iya kan? Pasti kamu kan yang ngumpetin buku aku? Jangan salah ngomong kalau nggak punya bukti. Kamu tuh keterlaluan. Dasarnya anak ada kerjaan. Hah?
Des, gimana? Uang yang lo dapat masih kurang? Apa perlu gue tambahin? Bisa diam gak sih kamu? Aduh. Oh, Kamu! aduh, ah! Aduh. Jenny. Aduh. Aduh. Kamu ngapain? Aduh. Kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa, tapi kepala gua agak pening sedikit sih. Ini semua gara-gara si Tora itu. Dia mah nyebelin banget. Kok kamu malah nyalain Tora sih? Kamu tahu nggak, itu tuh salah kamu sendiri. Justru Tora yang nolongin kamu. Tora nolongin aku? Dia ngobatin aku? Masa sih? Bukannya dia yang bikin celaka sama aku? Terus sekarang dia ngobatin aku. Aku jadi bingung dengan sikapnya. Maunya dia itu apa sih? Chen, sekarang ini aku harus ke rumah sakit. Aduh, aku pengen tahu kondisi mamaku. Anton, Akhirnya gue ketemu lu juga. Sekarang lu harus ikut gue. gak bisa. Sekarang ini aku harus ke rumah sakit. Aku pengen tahu kondisi mamaku gimana sekarang. Kamu tahu kan mamaku lagi sakit. Nyokap lu pasti baik-baik aja. Semalam kan kondisinya udah membaik. Lu telepon aja. Tapi kali ini aku gak bisa bantuin kamu, Ton. Soalnya mamaku bener-bener sakit. Aku pengen tahu kondisi mamaku. Aku minta kamu pengertian dong. Lu lupa ya kita udah bikin perjanjian. Lu kan udah tanda tangan perjanjian itu. Kalau lu udah tanda tangan, berarti tandanya lu setuju. Tapi... Udah deh, lu ikut gue sekarang. Acaranya sebentar lagi. Lagian kita harus ke butik dulu. Nggak mungkin kan, lu ke acara itu dandanannya kayak gini. Ayo. Oh, ini anak Bu Miranda dengan tunangannya. Serasi banget ya kalian. Iya, tunangan anak ibu cantik ya. Beruntung loh, Bu. Maaf ya, Ma, aku datang terlambat. Soalnya tadi aku nemenin Desi dandan dulu. Pakai dana segala lagi. Mau cantiknya selangit kek. Aku tetap nggak setuju. Lihat aja, aku permalukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan, ini Desi. Desi ini pintar nyanyi loh. Ayo Desi, tunjukkan kemampuan kamu sama tamu-tamu di sini. Tante, saya nggak bisa. Masa sama kita-kita aja malu? Tuh kan, kamu dengar? Jangan malu-malu. Ayo kamu nyanyi untuk kita semua. Tenang, tenang, semuanya tenang. Desi akan menyanyi untuk kita semua kok. Sebentar ya. Ayo Des, kamu harus nyanyi. Kamu harus ikutin perjanjian kita sesuai dengan yang aku minta. Ayo cepet nyanyi. Saya akan menyanyi, tapi sebelumnya saya minta maaf dulu kalau suara saya tidak berkenan. Hey, hey kamu,
baju yang lo pakai tadi itu koleksi terbaru gue lo. Oh iya, tadi lo lihat nggak muka nyokap gue? Gue tahu banget, nyokap gue tuh pasti malu banget. Soalnya dia emang sengaja nyuruh lo nyanyi supaya bikin lo malu. Nyokap gue nggak tahu, ternyata lo tuh jago juga nyanyinya, Des. Makanya dia tadi kesel banget. Halo, Nenek. Halo, Desi. Kamu di mana? Kamu kemana aja sih? Sampai malam begini nggak ke rumah sakit sama sekali. Cepet kamu ke rumah sakit sekarang. Iya Nek. Desi segera ke sana Nek sekarang. Ada apa, Des? Aduh, mamaku lagi gawat mungkin ya sekarang. Aku cepet-cepet harus ke rumah sakit, Anton. Aku takut terjadi apa-apa sama mamaku. Ayo. Oke. Anton sama Desi sekarang makin dekat aja. Anton pakai jemput segala lagi ke kampus. Nenek, gimana keadaan Mama, Nenek? Mama baik-baik aja kan? Nenek jangan senyum-senyum gitu dong, jangan bercanda. Emang Mama kenapa? Oh iya, tadi teh nenek lupa. Abisnya kamu teh langsung aja nutup telepon. Mama kamu udah siuman. Alhamdulillah. Bener, Nek. Mama udah sadar. Sejak siuman teh, mama kamu manggil-manggil nama kamu terus. Ya udah, sana kamu temuin mama kamu dulu. Ya, Des, Anton, kok masih ada di sini? gimana keadaan nyokap lo? Alhamdulillah, mamaku baik-baik aja. Sekarang mama udah siuman. Aku seneng banget. Anton, makasih ya kamu udah nganterin aku. Sekarang kamu pulang aja, udah malam. Emangnya lu udah berapa hari sih nggak makan? Apa? Kok kayak orang kelaparan gitu? Kamu tau nggak? Hari ini aku senang banget. Soalnya mamaku udah siuman. Aku bisa ngomong sama mamaku. Jadi, nafsu makanku jadi bertambah. Makan, enak. Hah? Opang? Opang? Kok enggak harus lah? Siapa yang mau bayar? Ada apa? Sorry, gue pikir Tamara. Anton, kok kamu pergi sih? Kok kamu ninggalin aku begitu aja? Kamu kenapa? Tadi gue pikir gue liat Tamara, cewek gue itu. Tapi ternyata bukan. Kamu kangen sama pacar kamu ya? Sampai-sampai orang lain dikira Tamara. Iya, gue kangen banget. Belakangan ini, gue selalu ingat sama dia. Setiap gue ngeliat cewek, gue pikir dia. Gue selalu kebayang-bayang dia. Kamu jangan nangis ya. Udah, kamu jangan bersedih gitu. Kamu kan cowok, nggak boleh cengeng. Malu dong sama perempuan. Kamu nggak malu sama aku.